Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kan kalian semuanya gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan. Semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya. Dan semoga kawan-kawan semuanya selalu nonton video ini, yang selalu mensupport channel ini. Tak doakan pokoknya sukses selalu di perantauan, dan semoga rezekinya sampean barokah selalu, nggih, amin ya robbal alamin. Nah, kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus, kawan-kawan, dan ini mengenai PRT asing di negara Hong Kong. Jadi silakan disimak, kawan-kawan, video ini khususnya bagi mbak-mbak yang jaga bayi. Jadi ini ada sangkut pautnya dengan jagaan. Jadi kalau sampai nggak sabar jaga bayi, ya ini akibatnya akhirnya majikan si mbak ini melaporkan si PRT-nya. Oke, kita bakal membahasnya, kan nggak usah basa-basi, dan ini membahasnya. Oke, kan kawan, jadi ceritanya gini. Tanggal 13 Juni 2024, berarti kemarin ya, jam 3 sorean ini ada warga lokal telepon polisi, kan kawan. Nah, warga lokal ini telepon polisi ini melaporkan PRT-nya, kan kawan, dan PRT-nya ini berasal dari PL, umurnya 53 tahun. Ini diberi kepercayaan untuk menjaga bayinya dia yang umur 11 bulan, kan kawan. Nah, di dalam percakapan kepada polisi, nah si majikan cowok ini bilang bahwa dia melaporkan CC-nya yang telah melakukan penganiayaan terhadap bayinya. Akhirnya polisi datanglah ke tempat kejadian atau ke tempat rumah majikannya ini, berada di Yingking Garden, Wai Sun nomor 5361 Sunwan sana, kan kawan. Nah, setelah si polisi ini sampai di sana, kemudian majikan ini memperlihatkan ada luka di bagian tubuh si bayi yang umur 11 bulan ini, kan kawan. Kemudian polisi ini langsung melakukan interogasi kepada si Mbak PL tadi. Nah, di situ Mbak PL tidak mengaku bahwa dia telah melakukan sesuatu hal kepada bayi jagaannya, kan kawan, sehingga Mbak PL ini dibawa ke kantor polisi. Kemudian dia ini dituntut dua kasus. Pertama adalah kasus ngelecehnya bayi, kemudian yang kedua adalah lalai jaga anak jagaannya, kan kawan. Nah, di dalam kasus ini ternyata si ayahnya ini atau majikan cowok ini tidak melihat secara langsung, tetapi melihat di CCTV bahwa si PRT-nya ini melemparkan anaknya dia ke ranjang. Jadi si anaknya ini dilemparkan oleh si CC-nya. Mungkin karena geram. Jadi di saat itulah karena geram, emosinya nggak terkontrol, akhirnya si bayi itu dilemparkan oleh si CC-nya ke ranjang, dan akhirnya si bayi itu mengalami luka ringan di tubuhnya, kan kawan. Dan kemudian ketika polisi datang di tempat kejadian, baru si bayinya ini pingsan. Dan kemudian ketika dirawat beberapa jam di rumah sakit nih, barulah bayinya sadar kembali. Jadi ketika dilempar itulah si bayinya itu pingsan, kan kawan. Nah, di dalam kasus seperti ini bagaimana sih kita sebagai PRT ketika kita itu ngambil job jaga bayi? Kan penting banget ya, khususnya bagi mbak-mbak yang gampang banget emosinya tinggi, adik-adik baru yang belum pernah jaga bayi tapi orangnya tuh nggak telatenan, suka emosi tinggi. Dan ya ini dampaknya ketika nggak telaten, emosi tinggi, akhirnya kasih makan si bayi, kemudian bayinya mogok makan, nggak doyan makan, bayinya nangis, geram, akhirnya dilemparkanlah si bayi tersebut. Itu kan juga ada. Kemudian ada juga mbak-mbak yang dengan sengaja melakukan tendangan kecil, kemudian menampar gara-gara si bayi itu rewel, tidak mau dikasih makan, kemudian menangis. Jadi hal seperti ini
kalau kawan-kawan ini sampai ketahuan majikan, maka Anda bisa terjerat 2 pasal seperti Mbak PL tadi kan kawan. Dan tidak hanya kena denda, tapi Anda bisa dihukumkan kawan, deportasi dan di blacklist ini ya. Jadi sekali lagi bagi adik-adik yang apabila nggak bisa jaga bayi, kemudian kesabarannya itu tidak ada, kesabarannya setipis tisu, mendingan nggak usah kerja di negara Hong Kong. Karena rata-rata anak di Hong Kong, bayi di Hong Kong, mbah di Hong Kong, kuwi semuanya memang seperti itu, rewel banget. Entah itu karena mungkin ari-arinya tidak dipendem seperti orang Indonesia, atau entah kenapa. Jadi intinya wong Hong Kong itu memang rata-rata cerewet, maafan. Jadi mendingan Anda tidak usah bekerja di negara Hong Kong kalau Anda tuh memiliki kesabaran setipis tisu. Oke, kita bakal membahas kasus selanjutnya kan kawan. Oke Mbak, Samen ingat kasus yang terjadi sekitaran bulan Mei tanggal 10 2024. Nah, kasus ini kan mengenai PRT Indonesia yang bernama Mbak Melisa, umur 31 tahun dan masih baru bekerja di negara Hong Kong, di area atau di daerah Yuen Long kan kawan. Nah, pagi itu sekitaran jam 8.36 Mbak E ini kan disuruh bersihin jendela lantai 3 oleh majikan perempuannya kan kawan. Dan kemudian mbaknya itu memang melakukan untuk membersihkan jendela, tapi karena mbaknya ini keseimbangannya kurang, akhirnya Mbak E kan jatuh dari lantai 3, kemudian mbaknya ini jatuh ke balkon kan kawan. Jadi jatuhnya mbaknya itu sampai terlentangan kawan. Nah, ketika mbaknya itu sudah terlentang jatuh di balkon itu, barulah ada warga lokal yang melihat mbaknya itu kan kawan, dan langsung telepon pihak polisi kalau si tetangganya itu melihat seorang PRT jatuh di balkon kan kawan. Nah, sama ingat nggak? Nah, ketika itu polisi datang, mbaknya itu nggak semaput. Jadi mbaknya itu dalam keadaan sadar, kemudian diperban oleh tim medis. Nah, setelah selesai perban barulah dilarikan ke rumah sakit Dun Mun. Nah, di rumah sakit mbaknya ini tidak pernah dijenguk oleh majikannya. Bahkan tiba-tiba majikannya itu membuat pernyataan kalau mbaknya itu melakukan bundir, dan kemudian majikan itu juga memaksa mbaknya itu menandatangani pemutusan kontrak kerja kan kawan. Dan kemudian si mbaknya itu meminta bantuan sama agensi, tetapi agensi menyarankan mbaknya itu untuk pulang ke tanah air kan kawan. Oke, ternyata sampai detik ini kasus mbaknya itu belum selesai kan kawan. Yang dimana kasus terakhir yang dia hadapi, dia ini meminta hak-haknya, yaitu berupa paspor sebagai dokumen dia, dan juga baju dia yang masih tertinggal di tempat majikan, dan meminta tetapi majikan tetap memaksa untuk menahan barang-barang Mbak E, baju-baju Mbak E, dan juga dokumen Mbak E yang berupa paspor itu tadi kan kawan. Jadi paspor kontrak kerja ini masih ditahan oleh majikan. Nah, tidak diketahui apa alasan majikan menahan, tetapi menurut pandangan saya, kalau sudah menyangkut tentang dokumen, paspor, dan kontrak kerja, itu dipastikan majikan tidak mengizinkan mbaknya itu untuk bekerja lagi di negara Hong Kong atau mencari majikan lagi di negara Hong Kong kan kawan. Kemudian masalah baju dia, nah ini yang tidak bisa saya jangkau. Apa maksud si majikan ini menahan bajunya? Apakah bajunya ini mau dibuang atau bajunya mbaknya ini mau dipakai oleh majikan? Karena memang ada kasus kan, ada Mbak Indonesia yang diputus kontrak, dipulangkan ke agensi, kemudian mbaknya itu mengambil baju, tapi bajunya mbak itu tidak dikasih. Dan lumayan bagus baju-bajunya Mbak E. Ini baju yang ia beli di Indonesia kan kawan. Jadi dari sini bisa saja nih pikiran negatif aku, apakah majikannya ini mau memakai baju mbaknya? Kan bisa jadi ya kan kawan. Oke, menurut pandangan kawan, bagaimana kasus seperti ini? Tetap kan kawan,
minta bantuan organisasi ataupun KJRI ya, karena dengan bantuan mereka saya pastikan masalah Anda bisa dituntaskan. Tetapi kalau Anda ini berjalan sendiri nanti tidak akan tuntas kan kawan, apalagi cuman meminta bantuan sama si agensi tanpa pendamping KJRI atau organisasi, dipastikan kasus-kasus dan hak-hak Anda ini bakal mandek di situ saja. Oke, semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.